Ruang makan. Zain baru saja keluar dari gedung kantor, berdiri samping mobil, menatap wajahnya dari kaca mobil, memperbaiki tatanan rambutnya dengan tangan. Bagaimana penampilanku? Tanya Zain, kini beralih merapikan jas yang ia kenakan. Sebelum ia masuk ke dalam mobil untuk pulang bertemu dengan Alana, dia harus terlihat sempurna. Penampilannya, lelaki yang menjadi tempat bertanya itu hanya ternganga dengan pertanyaan yang dilayangkan si bos. Ken hanya menatap bingung. Bertanya penampilan padanya. Astaga, ini aneh sekali. Mereka sesama lelaki. Sudahlah. Kau menjawab lama sekali. Decak Zain sebal, tak mendapatkan jawaban dari Ken sang asisten. Zain lalu bergegas masuk ke dalam mobil, pulang untuk menemui Alana yang telah menunggunya di rumah. Perasaan Zain sekarang ada taman bunga yang bermekaran di hatinya. Hatinya berbunga, akan bertemu kembali setelah beberapa hari tak melihat perempuan itu. Setelah memecah jalan, Zain telah sampai di rumah. Detak jantung Zain saat ini semakin bergemuruh. Mengayun langkah cepat, Zain masuk ke dalam rumah. Narik mata Zain menyapu ke dalam rumah. Tuan, sambut Bibi Lucy saat melihat Zain baru saja masuk. Di mana dia? Tanya Zain tak sabar. Nona ada di dapur, sedang memanaskan sup. Jelas Bibi Lucy. Tanpa kata lagi, Zain berjalan menuju dapur. Langkah kaki Zain terhenti saat melihat Alana yang berdiri membelakanginya. Belum menyadari kedatangan Zain. Zain menatap tak percaya, masih tak menyangka jika Alana berada di dapurnya. Lebih memilih memasak untuknya daripada bertemu dengan Arion. Membatalkan menghadiri pesta yang membuat kebanggaan tersendiri bagi Alana. Vampir Cina memilihnya. Hati Zain berdecak senang. Alana yang telah selesai memanaskan sup yang ia bawa, mulai memindahkan sup itu ke wadah mangkuk. Kini, ia akan membawanya ke meja makan. Alana baru saja membalikan tubuhnya. Tatapan matanya seketika menangkap bayangan Zain yang berdiri menatapnya. Tatapan mereka beradu. Kak Zain sudah pulang. Sapa Alana melangkah dengan mangkuk sup di tangannya. Wajah cantik Alana tersenyum, membuat Zain terpaku. Sumpah demi apapun, irama jantung Zain saat ini terus bergemuruh, berdetak 2 kali cepat. Melihat senyum menghiasi wajah Alana, bak meleleh dia. Kak Zain, duduklah. Aku sudah memanaskan supnya. Ucap Alana yang kini berdiri di sisi meja, meletakkan wadah sup itu. Zain pun melangkah mendekat ke arah Alana yang masih sibuk menata meja makan. Ada perasaan yang harus ia luapkan saat melihat perempuan ini. Tanpa kata lagi, Zain berdiri di belakang tubuh Alana. Mengulur tangannya, lalu melingkarkan lengannya di pinggang Alana. Mendekap tubuh mungil itu dari belakang. Deg. Alana mengerjapkan mata kaget, mendapatkan sentuhan dari Zain. Tubuh Alana seketika bergetar. Oh astaga, dia dipeluk oleh Zain. Ada apa ini? Mengapa Zain tiba-tiba memeluknya? Batin Alana bertanya-tanya. Kak Zain, protes Alana, mencoba melepaskan tangan Zain. Namun belitan tangan Zain semakin kuat mendekapnya. Terima kasih. Ucap Zain tepat di telinga Alana. Hembusan nafas Zain yang menerpa kulitnya membuat tubuh perempuan ini seketika meremang. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Terima kasih. Kata yang diucapkan karena telah memilihnya daripada pergi bersama Arion. Terima kasih karena kau memilih tidak pergi dengannya. Ucap Zain lagi. Ada rasa harum menyelimuti perasaannya. Zain lalu menaruh kepalanya di ceruk leher Alana, mengendus aroma parfum lembut dari tubuh Alana. Oh astaga, Alana mengepalkan tangannya, menahan detak jantung yang bergemuruh. Mendapatkan sentuhan dari Zain, apalagi saat laki itu mengecup lehernya berkali-kali, semakin membuatnya meremang. Bagaimana ini? Alana menarik nafas lega saat Zain melepaskan pelukannya. Akhirnya ia terbebas. Namun itu hanya sesaat. Nyatanya, ia menjadi semakin panik saat Zain membalik tubuhnya, berhadapan dengan pemuda jutek itu. Kini, pandangan mereka bertemu. Zain menatap wajah Alana yang bersemu merah, terlihat menggemaskan. Wajah Zain pun maju, mulai mengikis jarak antara wajah Alana. Oh astaga, entah sudah seperti apa debaran jantung Alana saat wajah tampan Zain semakin jelas terlihat mendekat. Ya ampun, ini gawat. Alana mencoba melepaskan diri, akan tetapi tak bisa. Zain telah lebih dulu menarik pinggangnya dengan sebelah tangan, hingga tubuh mereka menempel, membuat tubuh Alana terkunci.
Aku suamimu. Ucap Zen dengan senyum tipis. Suami? Jantung Alana bak dihempas dari ketinggian saat Zen mengaku suami padanya. Ya ampun tolong, dia bisa apa? Suami? Ada apa dengan pemuda jutek ini? Kaki Alana terasa lemah tak bertulang saat melihat wajah Zen semakin mendekat. Dan akhirnya pasrah. Cup! Mata Alana terbelalak saat bibir Zen menempel di bibir Alana. Oh astaga lagi. Alana mendapatkan ciuman dari Zen. Alana sudah seperti tidak bisa merasakan kakinya saat Zen mendaratkan bibirnya. Alana menutup kelopak matanya rapat saat pemuda itu melumat dengan lembut bibir bawah dan atas Alana secara bergantian. Menyesap manis bibir Alana yang seakan candu yang tidak bisa Zen hentikan. Tautan Zen terlepas. Napas mereka terasa berat. Ciuman itu telah membuat mereka kepayahan untuk menghirup oksigen di sekitarnya. Keduanya terengah-engah. Dengan napas pendek, Alana menutup mulutnya dengan punggung tangan. Entah sudah semerah apa wajahnya. Memalukan. Ia menerima ciuman dari Zen lagi. Kenapa sih dia? Otak Alana belum mengerti apa yang terjadi. Dia kembali menerima ciuman dari Zen untuk kedua kalinya. Alana tertunduk malu, lalu bergegas meninggalkan ruang makan tanpa kata. Zen menatap Alana yang melangkah cepat menjauh darinya. Alana yang telah melangkah beberapa langkah, berhenti saat mengingat sesuatu. Ada yang terlupakan. Menyebalkan. Alana berdecak sebal. Tapi dia sudah tidak bisa kembali ke meja makan. Memalukan jika dia harus kembali mendekat dengan pemuda yang mencuri ciumannya. Alana lalu berbalik menatap Zen, ia masih berdiri di posisinya. Kak Zen, panggil Alana. Wadah tempat sup ibuku tadi, aku titip dulu. Jangan sampai hilang. Pesan Alana berkata cepat, memperingatkan lalu berlari cepat keluar ruangan. Ini memalukan, rasanya ia ingin menyembunyikan wajahnya. Oh astaga, masih mengingat wadah ibunya. Zen berdiri tercengang. Ya ampun, vampir Cina masih mengingat wadah ibunya. Benar-benar warga plus 62 sejati. Setelah bayangan Alana menghilang, Zen pun duduk di kursi termenung, memikirkan hatinya yang berdesir hebat saat berdekatan dengan Alana. Kini ia mengerti perasaan apa yang selalu ia rasakan bila jauh dari Alana, yaitu sebuah titik rindu yang menyerap sanubarinya. Dia mengakui, dia merindukan vampir Cina jika jauh darinya. Tunas rasa cinta telah tumbuh di hatinya untuk vampir Cina.